Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, berjumpa kembali dengan Ustazah pada pagi hari ini. Jangan lupa tetap semangat, tersenyum, dan selalu ceria. Oke, pagi hari ini sebelum kita mulai pelajarannya, maka kita berdoa dulu bersama-sama dengan membaca basmalah. Berdoa, mulai. Selesai? Oke, anak-anak yang solih dan solihah, pagi hari ini pembelajaran kita mengenai tentang adab secara Islami, yaitu adab saat mengaji. Siapa yang mengaji di sini? Ayo. Ya, pasti semuanya. Anak madrasah ibtidaiyah wajib mengaji. Tidak boleh tidak mengaji. Nah, pada kesempatan hari ini, pagi ini, Ustazah akan memberikan adab-adab dalam belajar menurut agama Islam. Nanti dari pembahasan itu kita akan merenungkan apakah cara belajar kita selama ini sudah sesuai dengan adab-adab yang diajarkan oleh agama Islam. Untuk lebih lanjut, kita simak penjelasan berikut ini. Oke anak-anak, berikutnya ini dari yang tadi Ustazah singgung di awal, yaitu adab secara Islami, yaitu adab dalam belajar. Anak-anak, dalam belajar itu ada adabnya ya. Adab belajar secara Islami. Pengertian adab belajar secara Islami. Apa itu adab? Adab adalah kesopanan, budi pekerti, akhlak terpuji, tata krama, dan lain sebagainya. Paham ya dari sini? Adab adalah kesopanan, budi pekerti, akhlak mulia, tata krama, sopan santun. Itu namanya adab. Berikutnya, apa sih pengertian belajar? Ya, sedangkan belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan individu atau seseorang untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang dipelajari. Jadi, belajar itu adalah proses. Ingat ya, kuncinya belajar itu adalah proses atau upaya. Upaya untuk apa? Nah, upaya untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dari pengalaman yang sudah dipelajarinya. Maka adab belajar secara Islami adalah sopan santun atau tata krama dalam belajar dengan meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala
dalam menuntut ilmu. Mengapa kita harus menuntut ilmu? Ya, pasti anak-anak sudah tahu. Bagaimana cara belajar atau menuntut ilmu yang sesuai ajaran agama Islam? Dari dua pertanyaan tersebut, yuk kita sama-sama membaca, memahami, dan mendengarkan penjelasan dari yang Ustazah sampaikan tentang materi adab belajar secara Islami berikutnya. Nah, tadi mengapa kita harus belajar atau menuntut ilmu? Dari pertanyaan pertama, jawabannya ini, yaitu menuntut ilmu hukumnya wajib. Nah, karena wajib itulah, maka menuntut ilmu wajib bagi orang Islam. Menuntut ilmu dilakukan mulai dari saat di dalam kandungan dan akan berakhir jika seseorang itu meninggal dunia. Maka hukum orang yang meninggal dunia dalam menuntut ilmu sudah tidak ada atau tidak wajib lagi karena tidak bisa melakukannya. Dan belajar atau menuntut ilmu dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Belajar atau menuntut ilmu juga bisa dilakukan dengan orang tua saat ada di rumah. Dan dengan guru atau ustadz-ustadzah saat ada di sekolah maupun di TPQ atau TPA. Anak-anak, di sini anak yang rajin dan tertib dalam belajar maka akan menjadi pandai. Karena anak pandai itu berawal dari membiasakan diri untuk terus berlatih dan terus menggali potensi yang ada dalam dirinya. Nah, dari penjelasan di atas yaitu hukum belajar, anak-anak sudah paham ya. Hukumnya wajib bagi orang Islam. Dah. Itu untuk slide berikutnya. Bagaimana cara belajar yang benar menurut Islam? Di sini kita akan tahu bagaimana cara belajar yang benar menurut Islam. Cara belajar menurut Islam adalah sebelum mulai pelajaran, berdoalah kalian dengan membaca Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, yang artinya, ya Tuhan, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pahamkanlah ilmu itu kepadaku. Setelah belajar, jangan lupa kita juga harus membaca doa. Apa yang kita baca? Cukup kita ucapkan bacaan atau kalimat hamdalah yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Untuk lebih memahami bagaimana cara belajar yang benar menurut Islam, maka kita harus memperhatikan adab-adab berikut ini. Yuk kita simak adab-adab belajar menurut agama Islam. Adab-adab belajar secara Islami. Yang pertama, 1. Berniat belajar ikhlas
karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu membaca doa sebelum belajar agar Allah memudahkan kita untuk memahami semua yang kita pelajari. Berikutnya, menyimak dengan hikmat penjelasan guru dan tidak boleh memotong penjelasan tersebut kecuali sudah dapat atau sudah diizinkan oleh guru tersebut. Ada berikutnya, bila ingin keluar kelas, harus izin terlebih dahulu kepada guru yang saat itu ada di dalam kelas. Tidak boleh langsung keluar, biarpun itu ke toilet. Berikutnya, menjaga ketenangan dan kebersihan lingkungan. Lingkungan apa ini ya? Ini lingkungan kelas kita. Berikutnya, bila pelajaran telah selesai, periksa buku kalian, periksa alat tulisnya agar tidak tertinggal atau tertukar dengan temannya yang lain. Setelah itu, perhatikanlah nasihat dari guru sebelum pelajaran diakhiri, dan dari nasihat tersebut amalkanlah atau lakukanlah nasihat tersebut. Berikutnya, yang utama, menghormati dan menghargai guru serta bersikap sopan santun kepada guru. Berikutnya, adab berikutnya yang harus kita penuhi yaitu patuh kepada perintah guru dan taat kepada tata tertib yang ada di kelas atau di sekolah. Adab berikutnya, disiplin ketika belajar. Yang berikutnya, belajar secara teratur dan terus-menerus, serta jangan mudah putus asa atau mudah menyerah. Tapi tetaplah semangat untuk selalu belajar. Berikutnya, tidak gampang tergoda dan terpengaruh aktivitas teman yang lain. Maksudnya, kita harus konsentrasi dalam belajar. Tidak boleh saat ada teman yang mengajak ngomong, mengajak bergurau, hiraukan. Jangan ikut terpengaruh sehingga ikut berbicara atau ikut bergurau saat guru menerangkan atau saat pembelajaran di kelas sudah dimulai. Dan yang terakhir yaitu membaca doa setelah belajar selesai. Boleh dengan bacaan hamdalah, boleh dengan bacaan suratul Fatihah seperti yang kita lakukan setiap hari sesuai dengan kebiasaan kita. Nah, dari penjelasan adab-adab tersebut, pastinya kita dari semuanya itu sudah melakukan apa belum ya? Apa ada yang tertinggal atau apa kita tidak melakukan dari adab-adab tersebut, bahkan melanggarnya? Nah, itu yang harus kita renungkan. Apakah selama ini kita dalam belajar sudah sesuai dengan adab secara Islami? Nah, anak-anak, semoga dari yang Ustazah sampaikan, anak-anak bisa memahami. Anak-anak setelah memahami, anak-anak juga harus, dari memahami, anak-anak harus menerapkan. Memahami, menyimak video ini, kemudian merenungkan. Setelah itu kita melakukan perbuatan tersebut
atau merefleksikannya dalam kehidupan kita sehari-hari dengan melakukan adab-adab belajar tersebut setiap hari, setiap kegiatan kita. Nah, dari hasil yang kalian lakukan, yang kalian praktekkan setiap hari, otomatis akan Ustadzah pantau. Apakah si A, si B itu sudah melakukan adab-adab belajar yang benar. Nah, itulah penjelasan dari Ustadzah. Semoga kalian bisa mempraktekkannya di rumah maupun di sekolah dengan baik. Terima kasih anak-anak. Itulah materi yang bisa Ustadzah sampaikan. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum. Oh, belum ya? Kita lupa. Adab yang terakhir yaitu berdoa setelah belajar. Ustadzah juga lupa ini ya. Nah, jangan lupa kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Oke, marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.